Hanoman, dengan kekuatan yang tak terkalahkan, berhasil mengalahkan semua prajurit raksasa yang mencoba menangkapnya. Namun, ia membiarkan dirinya ditangkap oleh putra Rahwana, Indrajit, sebagai bagian dari rencananya. Ia ingin bertemu langsung dengan Rahwana dan menyampaikan pesan Rama. Rahwana, yang merasa bangga telah menangkap utusan kera ini, memerintahkan para prajuritnya untuk membakar ekor Hanoman. Para raksasa mulai membakar ekor Hanoman dengan kain dan minyak. Namun, mereka tidak tahu bahwa api tidak akan bisa menyakiti Hanoman, karena ia memiliki kekebalan terhadap api. Ekor Hanoman yang terbakar justru menjadi senjata yang mematikan. Dengan ekornya yang menyala-nyala, Hanoman melompat dari satu bangunan ke bangunan lain, membakar seluruh kota Alengka. Kebakaran itu sangat dahsyat, menghancurkan hampir seluruh kota, dan membuat para raksasa panik. Setelah Alengka terbakar habis, Hanoman kembali ke lautan. Ia mencelupkan ekornya ke dalam air untuk memadamkan api. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya kembali ke Rama. Perjalanannya kali ini dipenuhi dengan rasa bangga dan kepuasan. Ia telah menyelesaikan misinya dengan sempurna. Ia tidak hanya menemukan Sinta, tetapi juga menunjukkan kekuatan Rama kepada Rahwana dan para raksasa. Ketika Hanoman sampai kembali ke tempat Rama, ia menceritakan semua yang terjadi. Ia menjelaskan bagaimana ia menemukan Sinta di Taman Asoka, bagaimana ia memberikan cincin Rama, dan bagaimana ia membakar seluruh kota Alengka. Mendengar cerita itu, Rama dan Laksmana merasa sangat gembira. Harapan mereka kembali menyala. Rama memuji keberanian dan kesetiaan Hanoman. Hanoman juga menyampaikan pesan Sinta kepada Rama. Sinta meminta Rama untuk segera datang menyelamatkannya. Pesan ini semakin membulatkan tekad Rama untuk menyerang Alengka. Ia merasa sangat terharu dengan kesetiaan Sinta dan merasa berutang budi kepada Hanoman atas semua yang telah ia lakukan. Hanoman tidak hanya menjadi utusan, tetapi juga menjadi sahabat setia. Dengan informasi yang dibawa oleh Hanoman, Rama kini memiliki gambaran yang jelas tentang kekuatan Rahwana dan tata letak kota Alengka. Ia mulai menyusun rencana untuk menyerang kerajaan raksasa itu. Ia mengumpulkan seluruh pasukan Kera, bersiap untuk sebuah pertempuran besar yang akan menentukan nasib Sinta dan seluruh alam semesta. Hanoman, sang panglima kera putih yang sakti, akan berada di garis depan, siap untuk berjuang demi kebenaran dan kesetiaan. Setelah Hanoman kembali dengan berita yang sangat dinantikan, Rama tidak membuang waktu. Ia menyadari bahwa pertempuran melawan Rahwana tidak bisa dilakukan tanpa menyeberangi lautan yang memisahkan mereka dari Alengka. Tantangan ini sungguh besar, bahkan bagi seorang dewa yang menjelma menjadi manusia seperti Rama. Namun, dengan kekuatan tekad dan bantuan sekutu barunya, yaitu Sugriwa dan para Wanara, Rama memulai sebuah proyek yang tampaknya mustahil: membangun jembatan di atas samudra. Pada awalnya, Rama memohon bantuan dari Dewa Samudra agar ia bisa menyeberang dengan mudah. Ia melakukan meditasi dan berdoa selama berhari-hari. Namun, Dewa Samudra tidak muncul. Hal ini membuat Rama murka. Ia mengambil busurnya, bersiap menembakkan panah yang bisa mengeringkan seluruh lautan. Ketakutan, Dewa Samudra akhirnya muncul dan menjelaskan bahwa ia tidak bisa mengeringkan lautan, karena itu adalah bagian dari takdir alam semesta. Namun, ia memberikan solusi lain. Dewa Samudra memberitahu Rama tentang dua Wanara bersaudara yang memiliki kekuatan khusus, yaitu Nala dan Nila. Keduanya adalah arsitek ulung yang dikaruniai kemampuan untuk membuat batu, dan benda apapun yang mereka lempar ke air bisa mengapung. Berkat anugerah dari dewa, setiap batu yang mereka sentuh akan kehilangan beratnya dan tidak akan tenggelam. Ini adalah jawaban atas doa Rama. Dengan arahan dari Nala dan Nila,
proyek pembangunan jembatan pun dimulai. Ribuan kera dari seluruh penjuru hutan dikerahkan. Ada yang memotong pohon, ada yang mengangkut batu-batu besar dari pegunungan, dan ada pula yang membantu Nala dan Nila menata jembatan. Hanuman, dengan kekuatannya yang tak tertandingi, menjadi pahlawan utama dalam proyek ini. Ia tidak hanya mengangkut batu-batu yang sangat besar, tetapi juga membantu mengorganisasi para wanara. Kecepatan dan kekuatannya mempercepat proses pembangunan jembatan secara signifikan. Dalam kisah yang tak lekang oleh waktu, bahkan seekor tupai kecil pun ikut andil dalam proyek pembangunan jembatan ini. Dengan segenap kekuatannya, tupai itu mengangkut butiran-butiran pasir basah untuk mengisi celah-celah di antara bebatuan. Rama yang melihat pengorbanan kecil namun tulus ini, tersentuh hatinya. Ia mengusap punggung tupai itu, meninggalkan 3 garis pada punggungnya, yang kini menjadi tanda khas seekor tupai. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap kontribusi, sekecil apapun, memiliki arti yang besar. Setelah beberapa hari kerja keras, jembatan yang kokoh dan panjang itu akhirnya selesai. Jembatan ini kemudian dikenal sebagai Ram Setu atau Jembatan Rama. Pembangunan jembatan ini bukan hanya menjadi bukti kekuatan para wanara, melainkan juga simbol dari persatuan dan keyakinan. Dengan jembatan ini, Rama, Laksmana, dan seluruh pasukan wanara akhirnya bisa melintasi lautan dan melangkah menuju Alengka, tanah para raksasa. Mereka menyeberangi jembatan dengan penuh semangat. Di sisi lain lautan, mereka mendirikan perkemahan. Para raksasa di Alengka, yang melihat pasukan kera dalam jumlah yang tak terhitung, menjadi ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa Rama akan mampu menyeberangi lautan. Kedatangan pasukan Rama adalah deklarasi perang yang jelas, sebuah sinyal bahwa Rahwana harus bersiap untuk menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Namun, Rahwana dengan kesombongannya yang luar biasa tidak merasa gentar. Ia menganggap para kera itu hanyalah makhluk rendahan yang bisa dengan mudah dikalahkan. Ia memerintahkan para panglimanya untuk bersiap-siap, menganggap enteng ancaman yang ada di hadapannya. Ia tidak tahu bahwa pasukan kera yang dipimpin oleh Sugriwa dan Hanuman memiliki semangat yang membara dan kekuatan yang jauh melebihi dugaannya. Sebelum pertempuran dimulai, Rama mengirimkan seorang utusan terakhir untuk memberikan kesempatan kepada Rahwana. Rama meminta Rahwana untuk mengembalikan Sinta dan menghindari pertumpahan darah. Namun, Rahwana menolak dengan angkuh. Ia bersikeras mempertahankan Sinta dan menantang Rama untuk bertempur. Dialog antara utusan Rama dan Rahwana menjadi momen penting yang menunjukkan perbedaan karakter antara kedua tokoh ini. Dengan penolakan Rahwana, tidak ada lagi jalan kembali. Keputusan untuk bertempur telah ditetapkan. Langit di atas Alengka menjadi gelap, seolah-olah alam semesta sendiri sedang menahan napas, menanti dimulainya pertempuran dahsyat yang akan mengguncang bumi. Hanuman, dengan posisi di garis depan pasukan wanara, siap untuk menghadapi musuh yang telah lama ia kenal, raksasa-raksasa yang menguasai Alengka. Genderang perang akhirnya ditabuh. Pertempuran besar antara pasukan kera dan pasukan raksasa di Alengka pun pecah. Bumi bergetar dan langit dipenuhi oleh teriakan perang. Hanuman, sebagai panglima utama, memimpin pasukannya dengan gagah berani. Kekuatannya yang tak terhingga dan kecepatannya yang luar biasa menjadikannya momok yang menakutkan bagi para raksasa. Ia melompat dari satu tempat ke tempat lain, menghancurkan musuh-musuhnya dengan tangan kosong. Perang ini adalah pertempuran yang tak seimbang. Di satu sisi, pasukan kera memiliki semangat dan kekuatan yang luar biasa. Namun mereka tidak memiliki senjata canggih. Di sisi lain, pasukan raksasa memiliki senjata yang mematikan dan kekuatan sihir yang gelap. Rahwana, dengan angkatan perangnya yang besar, mengandalkan kekuatan para panglimanya, seperti Indrajit,
Kumbakarna, dan Meghananda untuk mengalahkan pasukan Rama. Hanuman berhadapan dengan berbagai raksasa kuat dalam pertempuran ini. Ia bertarung dengan Aksha, putra bungsu Rahwana, dan berhasil mengalahkannya. Ia juga berhadapan dengan panglima-panglima raksasa lainnya. Dengan kecerdasan dan kelincahannya, ia menghindari serangan-serangan mereka dan membalas dengan pukulan-pukulan yang mematikan. Kekuatannya terlihat saat ia mampu mencabut pohon-pohon besar dan menggunakannya sebagai senjata. Namun, pasukan Rama juga mengalami kerugian besar. Banyak kera yang terluka parah. Laksmana, adik Rama, juga terluka akibat serangan panah sakti dari Indrajit. Panah itu memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat, sehingga melumpuhkan Laksmana. Keadaan ini membuat Rama sangat sedih dan khawatir. Ia menyadari bahwa pertempuran ini tidak akan dimenangkan dengan mudah, dan ia membutuhkan keajaiban untuk menyelamatkan adiknya. Situasi menjadi sangat genting. Rama membutuhkan obat dari Sanjiwani, sebuah gunung yang jauh di Himalaya. Obat itu adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan Laksmana. Namun, tidak ada satupun yang bisa pergi ke sana dalam waktu singkat, kecuali Hanuman. Ia adalah satu-satunya yang memiliki kecepatan dan kekuatan untuk melakukan perjalanan yang mustahil ini. Rama, dengan berat hati, meminta Hanuman untuk melakukan misi penyelamatan. Tanpa ragu, Hanuman menerima tugas ini. Ia bersiap untuk melakukan perjalanan paling jauh dalam hidupnya. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, ia melompat ke langit dan terbang menuju Himalaya. Ia harus kembali sebelum fajar menyingsing. Jika tidak, obat itu akan kehilangan kekuatannya. Misi ini bukanlah sekadar misi, melainkan sebuah pertaruhan nyawa yang sangat krusial, yang akan menentukan nasib perang. Dalam perjalanannya, Hanuman dihadang oleh banyak rintangan. Ia harus menghadapi makhluk-makhluk gaib dan juga musuh-musuh yang dikirim oleh Rahwana. Namun, ia tidak pernah menyerah. Ia terus terbang, melewati gunung-gunung, lembah-lembah, dan lautan. Ia berpacu dengan waktu, dengan satu tujuan di pikirannya, menyelamatkan Laksmana dan memastikan kemenangan Rama. Akhirnya, ia sampai di Gunung Sanjiwani. Namun, ia tidak bisa menemukan tumbuhan yang tepat. Gunung itu penuh dengan berbagai jenis tumbuhan obat, dan ia tidak tahu mana yang harus diambil. Tanpa ragu, ia mengambil keputusan yang luar biasa. Dengan kekuatannya, ia mencabut seluruh gunung itu dan membawanya kembali ke Alengka. Keputusan ini menunjukkan keberanian dan kecerdasannya yang luar biasa. Momen itu adalah salah satu momen paling ikonik dalam Wiracarita Ramayana. Hanuman, sang panglima kera putih, terbang di angkasa, membawa sebuah gunung besar di atas telapak tangannya. Pemandangan ini sungguh menakjubkan. Di bawahnya, pasukan Wanara dan raksasa yang masih bertempur terperangah. Mereka tidak pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Hanuman telah melampaui batas-batas kemampuannya demi menyelamatkan seorang sahabat. Perjalanan kembali, Hanuman juga tidak mudah. Rahwana, yang mengetahui tentang misi Hanuman, mengirimkan bala bantuan untuk menghentikannya. Hanuman harus melawan musuh-musuh ini sambil tetap memegang gunung di tangannya. Namun, tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Kekuatan dan tekadnya jauh melebihi kekuatan fisik musuh-musuhnya. Ia terus maju, mendekati Alengka saat matahari mulai terbit. Tiba di perkemahan pasukan Rama, Hanuman segera menurunkan Gunung Sanjiwani. Tabib yang ahli, Susena, dengan cepat menemukan tumbuhan obat yang dibutuhkan dan mengolahnya. Obat itu diberikan kepada Laksmana, dan seketika itu juga, luka-lukanya sembuh dan ia kembali sadar. Seluruh pasukan Wanara bersorak gembira. Kehadiran Laksmana kembali memberikan semangat baru bagi pasukan Rama. Rama sangat berterima kasih kepada Hanuman. Ia memeluk Hanuman, menganggapnya bukan hanya sebagai seorang prajurit,
melainkan sebagai seorang putra. Ikatan antara mereka semakin kuat. Misi penyelamatan ini adalah bukti nyata dari kesetiaan Hanuman yang tak tergoyahkan. Ia telah mempertaruhkan nyawanya demi Rama dan Laksmana, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dengan kembalinya Laksmana, pertempuran kembali berlanjut. Namun, kali ini, pasukan Rama memiliki semangat yang baru. Mereka tahu bahwa mereka memiliki Hanuman, pahlawan yang bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Rahwana, di sisi lain, mulai merasa khawatir. Ia menyadari bahwa pasukannya bukanlah tandingan bagi kekuatan Hanuman. Namun, kesombongannya membuatnya tetap melanjutkan pertempuran. Hanuman, dengan kekuatannya yang pulih, kembali bertarung di garis depan. Ia menghadapi Kumbakarna, adik Rahwana, yang memiliki tubuh raksasa dan kekuatan yang sangat besar. Pertarungan antara mereka berdua adalah pertarungan yang sangat epik. Hanuman, dengan kelincahannya, menghindari serangan-serangan Kumbakarna yang lambat, namun mematikan. Ia kemudian menyerang titik-titik lemah Kumbakarna, sampai akhirnya berhasil mengalahkannya. Kematian Kumbakarna adalah pukulan telak bagi Rahwana. Ia mulai kehilangan harapan, namun ia tidak menyerah. Ia masih memiliki Indrajit, putranya yang paling kuat, yang memiliki kemampuan sihir, dan bisa menjadi tidak terlihat. Indrajit adalah musuh yang paling sulit dihadapi. Ia berhasil melukai Laksmana lagi dengan panahnya yang beracun, membuat pasukan Rama kembali terancam. Namun, Hanuman dengan kekebalannya terhadap racun berhasil melawan serangan sihir Indrajit. Ia membimbing Laksmana untuk melawan Indrajit dengan cara yang benar, dan akhirnya Laksmana berhasil mengalahkan Indrajit. Kematian Indrajit adalah akhir dari kekuatan Rahwana. Ia kini harus bertarung sendirian, menghadapi Rama secara langsung. Setelah semua panglimanya gugur, Rahwana akhirnya turun tangan. Ia, dengan kekuatannya yang besar dan pengalaman tempur yang tak tertandingi, berhadapan langsung dengan Rama. Pertarungan antara mereka berdua adalah pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, antara Dharma dan Adharma. Langit menjadi gelap dan bumi bergetar. Panah-panah sakti melesat, menciptakan ledakan dan cahaya yang menyilaukan. Pertarungan ini berlangsung lama. Rama dan Rahwana memiliki kekuatan yang seimbang. Rahwana memiliki 10 kepala dan 20 tangan, membuatnya sangat sulit untuk dikalahkan. Setiap kali Rama memotong satu kepala Rahwana, kepala itu akan tumbuh kembali. Hal ini membuat Rama kebingungan. Hanuman, yang menyaksikan pertarungan dari kejauhan, memberikan petunjuk kepada Rama. Ia memberitahu Rama bahwa Rahwana memiliki rahasia di dalam tubuhnya. Sebuah panah sakti yang bisa membunuh Rahwana untuk selamanya. Dengan petunjuk dari Hanuman, Rama mengarahkan panahnya ke dada Rahwana, tempat di mana rahasia kekuatan Rahwana tersimpan. Panah itu mengenai sasaran dengan tepat, dan Rahwana pun tumbang. Kematian Rahwana disambut dengan sorak-sorai oleh pasukan Wanara. Langit kembali cerah, dan kedamaian kembali ke Alengka. Perang besar akhirnya selesai, dan kebaikan berhasil mengalahkan kejahatan. Setelah Rahwana tewas, Rama segera mencari Sinta. Sinta dibawa keluar dari Taman Asoka. Ia terlihat sangat bahagia, bisa bertemu kembali dengan Rama. Namun, Rama, dengan hati yang berat, meminta Sinta untuk melakukan sebuah ujian. Sinta harus membuktikan kesuciannya dengan melakukan ritual api. Ujian ini dilakukan bukan karena Rama tidak percaya pada Sinta, melainkan untuk membuktikan kepada dunia bahwa Sinta tetap suci, meskipun ia berada di tangan Rahwana. Sinta dengan berani masuk ke dalam api. Namun, ia tidak terbakar. Api, yang merupakan saksi dari segala kebenaran, membuktikan bahwa Sinta tetap suci dan setia kepada Rama. Dewa Agni, Dewa Api, muncul dan membawa Sinta keluar dari api, menyerahkannya kepada Rama. Momen ini adalah momen emosional
yang menandai akhir dari penderitaan Sinta. Dengan kembalinya Sinta, Rama, Laksmana, dan seluruh pasukan Wanara bersiap untuk kembali ke Ayodhya. Rama, dengan rasa terima kasih yang mendalam, memberikan hadiah kepada semua kera yang telah membantunya. Hanuman, yang telah menjadi sahabat paling setia dan pahlawan paling berjasa, diberikan hadiah berupa kalung mutiara. Namun, Hanuman dengan rendah hati menolak hadiah itu. Ia mengatakan bahwa ia hanya butuh cinta dan kasih sayang Rama di hatinya. Hanuman, yang telah menyelesaikan misinya, tidak ingin kembali ke Ayodhya. Ia memutuskan untuk tetap berada di hutan, berbakti kepada Rama dan Sinta dalam hatinya. Ia adalah sosok yang tidak mencari kemuliaan, melainkan hanya ingin berbakti kepada kebenaran. Pengabdiannya yang tulus menjadi inspirasi bagi banyak orang. Rama akhirnya kembali ke Ayodhya dan dinobatkan sebagai raja. Masa kekuasaannya dikenal sebagai Ram Raja, sebuah masa yang penuh dengan kedamaian, kemakmuran, dan keadilan. Namun, di balik semua kemegahan itu, Hanuman tetap memilih untuk hidup sederhana, berbakti kepada Rama dari kejauhan. Kesetiaan dan pengabdiannya tidak pernah pudar, meskipun Rama sudah tidak lagi membutuhkannya dalam pertempuran. Kisah Hanuman tidak berakhir di situ. Setelah Ramayana, ia terus hidup selama berabad-abad, menjadi saksi dari berbagai zaman. Ia dianggap sebagai salah satu dewa yang hidup abadi, yang akan selalu ada untuk melindungi kebenaran dan menolong orang-orang yang berbakti. Kekuatan, kecerdasan, dan kesetiaannya menjadi warisan yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Hanuman juga memiliki peran penting dalam kisah Mahabharata, sebuah wiracarita lain yang juga sangat terkenal. Di sana, ia bertemu dengan Bima, seorang pahlawan Pandawa yang juga merupakan putra dari Dewa Bayu. Hanuman memberikan pelajaran kepada Bima tentang kerendahan hati dan kekuatan sejati. Pertemuan ini menunjukkan bahwa Hanuman tidak hanya seorang prajurit, melainkan juga seorang guru spiritual. Hingga saat ini, Hanuman dipuja sebagai dewa dalam berbagai agama di Asia Selatan. Ia adalah simbol dari kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan pengabdian. Kuil-kuil yang didedikasikan untuknya banyak ditemukan di India dan negara-negara sekitarnya. Patung-patung Hanuman yang gagah perkasa sering terlihat, mengingatkan kita pada kisah heroiknya yang tak terlupakan. Hanuman, sang Panglima Kera Putih, adalah sosok yang lebih dari sekadar pahlawan. Ia adalah manifestasi dari pengabdian yang tak tergoyahkan. Ia membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada fisik, melainkan juga pada hati yang tulus. Kisahnya mengajarkan kita untuk selalu berbakti pada kebenaran, untuk selalu setia pada janji, dan untuk selalu berani menghadapi rintangan, sebesar apapun itu. Pada akhirnya, kisah Hanuman adalah kisah tentang sebuah perjalanan spiritual. Perjalanan dari seorang anak kera yang nakal menjadi seorang pahlawan abadi yang menginspirasi jutaan orang. Ia adalah cerminan dari kekuatan internal yang ada di dalam setiap diri kita, menunggu untuk dibangkitkan. Hanuman, sang Bayu Putra, akan selalu hidup dalam ingatan sebagai pahlawan yang tidak pernah meminta imbalan, melainkan hanya berbakti pada cintanya yang tulus.